Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Batu ribut tayyaki napajari Allah Ta'ala napamoter ki peng Allah Ta'ala mangeribut salam penapajari ki Allah Ta'ala batu ribut tayya dari tanah kita berasal kembali ke tanah dan nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari tanah. Ternyata kalau kita mau pikir kenapa bukan di Berwangi, kenapa bukan di Surian di Lahikan, atau kenapa bukan di Kampung Dadi, kenapa mesti jauh-jauh ke sana di Batu Basi. Ternyata Bapak Ibu ande mantoi nalya Allah Ta'ala tanata Saripati Tanata jemantun Allah Ta'ala di Batu Basi sehingga kita akan dikembalikan di situ. Itulah sebabnya kenapa orang dikebumikan di tempat itu, maka di situ Allah Ta'ala mengambil Saripati Tanahnya ketika diciptakan sebagai manusia. Pertama minha khalaqnakum kita buang. Yang kedua wa fiha nu'idukum kita buang. Yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka kalau begini cara mengantar jenazah, inilah yang dikatakan bihurmatil jenazah, menghormati jenazah. Boleh jadi Bapak Ibu ketika kita dalam keadaan mengantar seperti inilah yang dikatakan aniyaha. Happy toto ki. Dilaknat orang yang meninggal dunia. Boleh jadi pertanyaan kubur setelah kita meninggalkan kuburan batu di kanan malaikat kah? Puno sikir ki haji cara pakutan dengan malaikat. Merabbuka. Tapi puno haji dijili ki marah malaikat. Merabbuka. Makanya jangan gajili-jili. Apapun pangkat jabatan yang kita miliki. Baik dia presiden, tukang gorden mati, menteri penjual ikan teri mati, kepala dewan penjual bakwan mati, gubernur tukang cukur mati, bupati penjual burung merpati mati, camat penjual tomat mati, lurah penjual baju murah mati, kepala desa penjual pulsa mati, kepala dusun penjual rumah susun mati, RW penjual kue mati, RT super PT mati, kontraktor tukang bentor mati, tentara polisi penjual terasi mati, dan ustadz penjual tas pasti akan TV. Pasti mati. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Si kuntu tahu malak berikutnya hadir wabil khusus yang sama kami muliakan, yang sama kami hormati ayahanda dan ibunda yang berhadir, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Dewan Kemakmuran Masjid, Ibu Majelis Taklim, dan seluruh keluarga besar Handetolan almarhum Ibunda Haja Nur Kalsum yang berhadir pada malam hari ini. Tabe kita mau porang Bapak Ibu, saya berdiri hadir di hadapan kita semua. Satu niat kita yakni dalam keadaan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling memberikan nasihat kebaikan dan menebar nasihat kesabaran. Semoga kita yang berhadir pada malam hari ini, walaupun kita dalam keadaan diguyur hujan, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita dan rasa cinta kita kepada almarhumah yakni Ibunda Haja Nur Kalsum, dan sehingga kita semua yang berhadir insya Allah semua membawa berkah dan pulangnya mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan wabil khusus kita hadir ke sini, mudah-mudahan Allah Ta'ala titipkan keimanan. Wabil khusus pula kepada seluruh keluarga besar, sehingga dengan keimanan tersebut Allah juga titipkan dalam hati keluarga besar kesabaran, ketabahan, ikhlas serta ridho menghadapi ujian yang Allah Ta'ala titipkan dalam kehidupan keluarga. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita sebagai seorang yang beriman dalam kehidupan kita, maka siaplah kita untuk diberikan ujian dari Allah. Karena bentuk ujian itu hadir dalam kehidupan kita bukan berarti bahwa tena nangai ke Allah Ta'ala. Justru pangai nasareng ke Allah Ta'ala Bapak Ibu. Bentuk cinta dan muhibbahnya Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Boleh jadi dengan hadirnya ujian dalam kehidupan kita, Allah telah menginginkan kepada kita supaya kita tambah dekat kepada Allah. Boleh jadi dengan hadirnya ujian, Allah telah akan gugurkan dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita. Itulah sebabnya setiap hadirnya ujian dalam kehidupan kita, saya di parentana kurang nasurki as-sabar Allah Ta'ala. Cuman kata-kata sabar kagampang ji, akan sabar gampang. Tapi giliran kita yang terkena musibah sulitnya minta ampun yang namanya sabar.
Bilang sabar ngomong gampang, sabar, sabar, sabar. Tapi giliran mikata minataba de isawala. Kurai cikaling kuam motiram Bapak Ibu, berarti kamanakan ku buat cikali. Juga manakan ku na chinim ko nga mana motiram, batu ku sapu-sapu dong ko na juga manakan ku kana to misalnya juga manakan ku sabar ko na, taaba ko na, ikhlas gid. Tena mo na chini purinan na katena mo. Na janjambal si kampan na jojo ki kapanakan sa kanak ke bela-bela magustas. Kontupor ko kana sabar kataya mak numati. Coba beda mak numati apa nu pagkasyakan. Mundur kataya mak majui. Ngapa tinari majui posas kagumalakas na pipitikan kanay sa nakanasin tatakku mati. Tapi wajar Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala lantas kita sulit untuk bersabar, wajar. Karena manusiawi. Tapi sesulit apapun yang namanya ujian tersebut kita sulit untuk bersabar, mesti kita tempuh yang namanya sabar. Maka kata ulama ada jalan menuju mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala dari jalan kita bersabar. Maka jalan yang pertama ketika kita tertimpa musibah, jalan yang pertama yang mesti kita lalui yakni mengucapkan banyak bersyukur kepada Allah. Tak kala kita diberikan ujian, lantas kita mampu bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka disitulah Allah Ta'ala melihat kita. Dialah hambaku. Ada yang bertanya, Ustadz dalam keadaan kita mendapatkan ujian, gimana cara kami untuk bersyukur? Maka kata ulama, Nabi mengucapkan ketika dalam keadaan mendapatkan yang namanya ujian dari Allah Ta'ala. Alhamdulillahi fi kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala sesuatu hal di setiap kondisi. Jadi mana tekama kondisi tak Bapak Ibu? Insya Allah kita terus bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada kesulitan hidup. Yang terkadang banyak orang dalam hidupnya banyak kunrarena banyak, derekenna banyak, keluh kesahnya banyak. Kambanel lo bosi miseng, subangitina jana bosi. Waktu nagiliran bambang alwa kun rentoy bambang miyan loa. Kalau otor magisente na muna japajit ni ka. Tak kala diberikan hal seperti ini maka ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala sesuatu hal di setiap kondisi. Maka ada pujian, ada ujian dan ada pujian. Terkadang kita dipuji oleh manusia, terkadang kita lupa kepada Allah. Padahal pujian itu hadir dalam hidup kita, maka jangan lupa kepada Allah. Biasa kita puji orang Ibu Haji. Ya, contoh gelantak jina lihat itu orang. Cantik namamu kulihat gelantak aja. Satu orang Nabi bilang cantik na gelantak. Kenapa nih Haji? Ya pergi na umumkan. Nu tahu jadi di mana ku beli di Makkah. Mahal-mahal na emaska. Tidak dikutaan aja. Lu tahu jenis berapa gram ini? 10 gram ini. Mana ini mani-mani? Dia jadi kutaan. Ditanya dia bilang cantik na gelanta. Lagu jawabannya. Kenapa? Karena mereka lupa kepada Allah Ta'ala. Tak kala kita dipuji oleh makhluk, maka kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat dan sempurnalah segala kebaikan yang berada di dalamnya. Maka ini jalan yang pertama. Tak kala kita mendapatkan ujian dari Allah, apapun bentuk ujian tersebut. Jalan yang kedua, ada ayat dalam Quran Bapak Ibu. Allah Ta'ala berfirman, Ista'inu bis sabri was salah. Jadikanlah sabar dan solat itu sebagai penolong. Maknanya apa Pak Ustadz? Ulama mufassirin berkata bahwa tak kala kita sulit untuk bersabar, maka perbanyaklah solat kita. Sebagai bentuk tanda kita kepada Allah Ta'ala bahwa kita dekat kepada Allah dengan hadirnya ujian tersebut. Dan yang kedua Bapak Ibu, ketika jadikan yang namanya solat itu sebagai penolong, kita akan mendapatkan ketenangan hati. Sanai nyawaiya. Dapat ujian, hemparkan sujadah, laporkan setiap permasalahan kita kepada Allah Ta'ala. Karena sengasih Allah Ta'ala masalah tak Bapak Ibu, besar kecilnya itu masalah atau semua Allah Ta'ala. Cuman maunya Allah Ta'ala laporkan kepada saya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, maka hemparkan sujadah, laporkan kepada Allah. Maka boleh jadi besarnya masalah, Allah Ta'ala akan kecilkan itu masalah, bahkan dihilangkan itu masalah. Diberikan jalan kedua. Karena fenomena Bapak Ibu, ada orang biasa masalah, pergi jalan-jalan di Bali. Pulang dari Bali tambah pusing. Ngapain kabela duduk. Ya. Saya ketemu sama orang barat di bandara. Ini orang Jerman.
Kebetulan pintar di bahasa Indonesia. Kan ini orang barat ke kucini kita timur kalau. Betung asim minamangin. Jadi saya tanya, Mister sudah dari mana? Nah karena saya sudah datang dari Bulukumba. Saya sudah datang dari Tanah Toraja. Dan saya sudah pernah injakkan kaki saya ke Bantimiring. Bantimiring nak ana teh Bantimurung. Bukan ada Bantimurung Mister, nak ada Bantimiring. Tena kule monyong injo bawana jo Mister. Bantimiring nak ana. Jadi ku pawe karena apa nu boya Mister? Apa yang Anda cari? Ketenangan hati. Belaan nih Mister K. Orang Jerman datang ke Sulsat cuma satu yang dia inginkan, ketenangan hati. Padahal Allah telah menginginkan kepada kita, wahai orang yang beriman, wahai hambaku, tak kala engkau mendapatkan yang namanya ujian dariku, maka satu yang saya inginkan kepadamu, laporkan setiap permasalahanmu. Maka sholatlah engkau, sujudlah engkau di hadapanku, maka setiap permasalahanmu saya akan hilangkan. Ketika kita sholat dalam keadaan mendapatkan ujian, maka insya Allah mendapatkan jalan keluar. Maka kata ulama bapak ibu, sholat yang mesti kita lakukan yakni sholat hajat. Sholat hajat Pak Ustadz, iya sholat sunat hajat. Ada ujian tak besar masalah tak. Sholat hajat yang kita lakukan. Sholatnya seperti biasa. Yang membedakan bapak ibu ketika dapat ujian, baca setelah Al-Fatihah pangumpukna di belakang Al-Fatihah, setelah itu kita baca inna a'toina kal kautsar 3 kali. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua bangkit dari sujud setelah kita baca Fatihah, maka baca lagi kembali inna a'toina kal kautsar, baca 5 kali. Jadi 3 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, lebih banyak daripada rakaat pertama. Setelah itu kita salam, tafakkur, dzikir dan doa kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada khusus doa yang Allah Ta'ala, yang Nabi ajarkan ketika kita mendapatkan ujian. Doanya seperti apa Pak Ustaz? Kalau tidak ditauki bahasa Makassar, bahasa Arab maki. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairum minha. Ya Allah, berikanlah kami pahala atas musibah yang kami timpa ya Allah. Dan berikan pula kami nikmat setelah berlalunya musibah. Ada yang nanya, Ustadz, boleh kira-kira itu alam tara kaifa? Boleh tonji. Cuman afdolnya ketika inna a'toina kal kautsar, ini ayat turun Bapak Ibu. Tak kala Nabi SAW dapat ujian. Apa ujiannya Nabi? Dihina, difitnah, bahkan diancam ingin dibunuh. Satu persatu anak-anaknya Nabi meninggal dunia. Anak laki-lakinya, mulai daripada Qasim, Abdullah, bahkan Ibrahim meninggal dunia. Dipakkanai Nabi tak cilakai Muhammad. Tidak muniat talas adikan anak burak nina Muhammad, cilakalah Muhammad. Maka turun ayat inna a'toina kal kautsar untuk apa? Menghibur hati Nabi. Itulah sebabnya ulama mengajarkan tak kala kita baca inna a'toina kal kautsar dalam salat-salat sunnah kita, maka insya Allah setiap permasalahan Allah Ta'ala akan berikan ketenangan hati. Bahkan Allah Ta'ala juga akan berikan apa? Setiap jalan keluar. Maka ini inna a'toina kal kautsar. Sudah 2 jalan. Jalan yang ketiga, tak kala kita mendapatkan ujian, anak-anak daripada Hajjah Nur Kalsum, keluarga besar daripada Hajjah Nur Kalsum almarhum, menetes air matanya. Silahkan Anda menangis ketika tertimpa ujian. Karena menangis itu kata Nabi, tetesan air matamu adalah rahmat Allah Ta'ala untuk hati yang tengah bersedih. Jadi kulle jeki ngaruh pun enggak pagi papi coba talasa. Nah karena itu biasa kalau roki Pak Ustadz, nah hati-hati kalau yang dilarang. Karena memang ada juga yang menangis yang mampu membawa rahmat beserta kasih sayangnya Allah. Itulah sebabnya kata Nabi, tetesan air matamu adalah rahmat Allah Ta'ala untuk hati yang tengah bersedih. Apa maknanya Pak Ustadz? Ternyata kata ulama, tak kala kita meneteskan air mata, ada zikir yang mengiringi. Makanya ini zikir nang ngaruga. Apa zikir nang ngaruga? Na bacain sumpah deh na Pak Doktor. Alladzina idza asabathum musibah qalu bawayat sagang atiya kulik kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tak kala tetesan air mata menjadi rahmat dari Allah Ta'ala untuk hati yang tengah bersedih. Dan beruntunglah kita, Allah Ta'ala ciptakan yang namanya tangisan. Sekiranya Bapak Ibu tidak ada tangisan, stres ke orang, sedih hati tetapi tidak menangis ke stres orang, untung ada tangisan sehingga ini rahmatnya Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang yang mengatakan dilarang menangis, memang cocok kata Nabi, fala bagya, dia kingaruki.
Jangan menangis, jangan menangis. Menangis yang bermakna seperti apa? Wala yakuluna ma la yardan illa rabbuna. Tak kala engkau meneteskan air mata, mengeluarkan kata-kata dan melakukan sesuatu hal yang mampu mengundang benci dan laknat Allah Ta'ala. Jadi ada juga menangis yang mengundang rahmat, ada juga yang mengandung benci dan laknat. Menangis yang bagaimana? Ini pitotoa, akad deka. Banyak orang biasa ngomong begini, kak detip aja nuera nggak lampa kono nyumbir balak gari lompo, selamat jika apa. Ini katanya dari puskesmas di nuera, lagi BPJS japa jamate mi. Kak detena na suluk kono mungkin kapan tena na ngapa-ngapa, ini kono pasuluk ji. Kak detena aja nak lampa asal kak dek mami. Maka itu yang dilarang akad deka. Maka tak kala kita menangis dalam hidup, tak dalam keadaan kita mendapatkan hujat bersedita, maka teruslah kita ingat kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jam berapa? Belum pi. Aku tanya bilang jam berapa? Yang jadi mari. Maka Bapak Ibu, Ibunda Hajjah Nur Kalsum, Allah telah titipkan kehidupan. Sekarang almarhumah ini dalam keadaan cuman kembali pulang. Amo terek jin. Puno kutana ki mo terek kemai Pak Ustaz. Cukup satu jawabannya dalam Quran. Apa nakana Allah Ta'ala? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baturibut tayyaki napajari Allah Ta'ala napamoter ki peng Allah Ta'ala mangiribut salam penapajari ki Allah Ta'ala baturibut tayya. Dari tanah kita berasal kembali ke tanah, dan nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari tanah. Almarhumah di mana dikebumikan? Di Maros, tepatnya di desa apa? Batu Basi. Kemarin saya juga ceramah di Batu Basi, tunjuk dikebumikan itu orang. Ini di Batu Basi lagi. Saya mengatakan seperti, saya bertanya seperti itu Bapak Ibu. Ternyata kalau kita mau pikir, kenapa bukan di Berwangi? Kenapa bukan di Sudian di Layikan? Atau kenapa bukan di Kampung Dadi? Kenapa mesti jauh-jauh ke sana di Batu Basi? Ternyata Bapak Ibu ada mantongi nalya Allah Ta'ala tanata. Saripati tanatan jemantun oleh Allah Ta'ala di Batu Basi, sehingga kita akan dikembalikan di situ. Itulah sebabnya kenapa orang dikebumikan di tempat itu, maka di situ Allah Ta'ala mengambil saripati tanahnya ketika diciptakan sebagai manusia. Makanya jangan pernah heran ada orang biasa ngomong begini, nak tua tumpas salah nak yang panaka di Makkah. Mudah-mudahan muterang asalan di Makkah, saya akan dikuburkan di Ma'lah. Mudah-mudahan saya meninggal dunia di Madinah dan saya akan dikuburkan di Baqi. Punon jemantong ini karena tanatan Allah Ta'ala. Kaman na kemai ke mantan Bapak Ibu puno tanata di Berwangi, pasti na pamote di kala tala meri Berwangi. Karena apa itu tadi? Minha khalaqnakum, dari tanah kita diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan kita juga akan dikembalikan dari tanah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika ada orang telah kita antar dalam keadaan pemakamannya, diantar gina jenazahnya, dicini minyokuron tomatia di pasosok yang tamak. Setelah itu ditunggi mi papa, sedikit demi sedikit tanah diberikan. Maka tak kala diberikan tanah sebelum full itu tanah kuburan, Bapak kita yang berada di sekitaran kuburan menggenggam tanah 3 kali. Terkadang banyak orang biasa lupa. Tidak nesi tapi nakalupai. Maka menggenggam tanah kita ambil pertama, minha khalaqnakum, kita buang. Yang kedua, wa fiha nu'idukum, kita buang. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka kalau begini cara mengantar jenazah, inilah yang dikatakan bihurmatil jenazah, menghormati jenazah. Makanya Bapak Ibu ketika kita dalam keadaan seperti itu mengantar jenazah penuh dengan zikir, ingat kepada Allah Ta'ala, maka seluruh pengantarnya menjadi berkah buat almarhumah yang kita antar. Makanya mengantar jenazah itu penuh dengan zikir. Dalam keadaan kita ingat Allah. Baru keluar dari masjid terus hati tak berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengantar jenazah kita naik kendaraan, naik motor maupun naik mobil, semua la ilaha illallah. Penuh kami cara tangan antara insya Allah semua pengantar dalam keadaan tenang.
Makanya jangan heran kenapa ada pengantar jenazah kajili-jili. Ngapain katanya nasikir. Semata mami ranua. Ada tentu kamu juga ngantar jenazah. Anak budaya paling semangat. Tena pa dipasulik ibatu dia masigan. Tongkok mihaganga. Dilarang lewat. Pamalolala menjorong tahu katanya pa nasulu. Kasi lewat mi orang. Lewat mi orang paling kajili-jili. Diiringi dengan jenazah yang begitu semangat. Apa nak jenazahnya? Lingu. Jadi yung pengantar ke batu linguna. Dali ka nga pali lingu nga bendera. 2 meter panjang na panaputar bendera na bella ko, minggir. Na tumukilong bella ko. Naputar tromi wano na bendera na puno kami ni charata di seseto matea. Boleh jadi Bapak Ibu ketika kita dalam keadaan mengantar seperti inilah yang dikatakan aniyaha. Api toto ki. Dilaknat orang yang meninggal dunia. Boleh jadi pertanyaan kubur setelah kita meninggalkan kuburan batu di kanan malaikat kah? Puno sikir ki haji cara pakutanangan malaikat. Merabbuka. Tapi puno haji dijili ki marahnya malaikat. Merabbuka. Makanya jangan kajili-jili. Bihurmatil janazah. Setelah itu Bapak Ibu, orang yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala pasti kita juga akan menyusul daripada almarhumah. Itulah sebabnya kita dipulangkan. Apapun pangkat jabatan yang kita miliki. Baik dia presiden, tukang gorden mati, menteri penjual ikan teri mati, kepala dewan penjual bakwan mati. Gubernur tukang cukur mati, bupati penjual burung merpati mati. Camat penjual tomat mati, lurah penjual baju murah mati. Kepala desa penjual pulsa mati, kepala dusun penjual rumah susun mati. RW penjual kue mati, RT super PT-PT mati. Kontraktor tukang bentor mati, tentara polisi penjual terasi mati, dan ustadz penjual tas pasti akan TV. Pasti mati. Pasti mati laki mati. Dan orang yang berada di kuburannya bau di alam barzah cuma seremami nataya. Katakan katalah santa ini setelah kehidupan kematian mami yang ditunggu. Sedangkan orang yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala satu mami yang dia tunggu ila yaumil qiyamah. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi kapan hari kiamat. Nabi tidak menjawab. Tapi sahabat bertanya, ya Rasul bagaimana itu kejadiannya hari kiamat? Banyak ayat yang menerangkan. Salah satunya ayat dalam Quran ketika hari kiamat itu akan terjadi. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'thirat. Napuwerua misalang Allah Ta'ala langika. Napasambil-sambil bintang sagam bulan Allah Ta'ala. Dapat tumpah jenis tanpa rata tumpah tu jenis pinangnya terjadi tsunami yang maha dahsyat. Setelah tsunami Bapak Ibu maka kita akan dimatikan. Setelah akan dimatikan maka akan dibangkitkan di dalam kubur kita masing-masing. Wa idal kuburu bu'thirat. Setelah dibangkitkan dikemanakan? Yaumil mahsyar. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar cuma 2 yang kita harapkan pada saat itu. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan ketika matahari cuma sejengkal di atas kepala atas sila mami. Ruah mami ditayang. Kalau bukan rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua syafaat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang mendapatkan rahmat Bapak Ibu. Tidak ada jaminan kita mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Tapi ibarat. Contoh Bapak Ibu kita tidak dapat rahmat. Tapi Alhamdulillah ada jalan yang kedua kita mendapatkan keselamatan. Jalan apa? Jalan syafaat. Tikama cara digapa syafaat ke Pak Ustadz. Maka ini talasat Bapak Ibu niat karena ibadah-ibadah sunnah. Yang terkhusus untuk Nabi Muhammad. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ada sholat wajib. Di luar daripada sholat wajib ada sholat sunnah. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Ikat tengasing maka punennya dijama sampai sunnahkah. Maka besar kemungkinan pahala yang kita dapatkan. Dan insya Allah mendapatkan syafaatnya Rasul. Ada puasa Ramadan. Di luar daripada puasa Ramadan ada puasa sunnah. Ada syahadat yang wajib. Ada sholawat yang sunnah. Bahkan ada haji yang wajib. Ada umroh yang sunnah. Maka ini terkhusus untuk Nabi. Tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Dan yang paling spesialnya ketika umatnya Rasulullah mampu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh Nabi, maka insya Allah besar kemungkinan mendapatkan syafaat.
Setelah bisyafaat, setelah itu Bapak Ibu kita akan digiring kemana? Yaumil mizan. Andre ini mereka ngamal. Makanya itu kita hidup dalam keadaan ibadah. Anjama kisah baji ibadah ngas. Sabana tidak dikulas sambaran di jama. Karena nanti ada kelak nanti yaumil mizan, hari perhitungan amal. Nariki ngasih misalnya amalat Allah Ta'ala. Penuh nariki Allah Ta'ala amalat tak Bapak Ibu. Tidak akan mungkin lagi ini mulut akan bertanya, berkata kepada Allah. Ngapain? Kadirapu-rapu mi bawata. Apa yang mami menjawab Pak Ustadz? Kedua tangan dan kedua kaki akan menjawab dari pertanyaan Allah Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Bukan saya yang ngomong. Allah Ta'ala yang langsung ngomong dalam Quran suratul Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dirapo-rapo misalam bawata. Tena mo nakulia puani salam bawaya punakuta ng Allah Ta'ala. Rua limantas salang apaw, rua bangkentas salang akan apa pule berigaw ka watutatala sa rilinoa. Puno to baji, to matapat rikuta ng wahi atangku, apa nugaw ka watunut talasa. Maka menjawab tangannya, ya Allah, yan nalimay si mata, ya Allah sidakka. Suka sedekah ya Allah. Suka membantu orang lain ya Allah. Ini bangking ya Allah si mata ku lampang rimasihi kaya lamay para jamaah ya Allah. Bosi tina bumbambang Allah meja para jamaah ya Allah. Saya begitu cinta memakmurkan masjidmu ya Allah. Maka aku menakan Allah Ta'ala ikra kitabaka kafa binafsik. Antama makukari ilan surgaku. Maka ia mencatat tambajinu mulai daripada tangan kanan. Ono to baji. To lingu dikutak nantongi salam. Apa nugaw-ugang watunut talasa. Apaw sa lalimana ya Allah. Ia minilimay si mata pacoko barongko ya Allah. Puno niya pabuntingan. Yang kita jambal di segabi kita juga tinatabat ya. Nacala tawakan na jawana ya Allah. Ang panacoko di barongko. Nakanaruwa jusas mana sere. Apalakana ki. Nakilagi sinabi puno niya wala ni kupalakana. Kuambil ki satu air tadi. Ya Allah, waktu hidup ya Allah suka main arisan ya Allah. Naik arisanku kutumak bayar. Atau begitu. Pejabat ditanya apa yang engkau lakukan dengan jabatanmu. Napa usahlah ya Allah. Ini waktu ku pejabat ya Allah. Waktu ku menjabat ya Allah. Anu sambarang ku tanda tangani. Anu tina siratan ditanda tangani. Lampu ku tanda tangani ya Allah. Yang penting gol ki proyeka. Tayai tanahku ya Allah lampu ku pato. Tas selamat ku patok gining si meter. Pengadilan dunia saya yang menang ya Allah. Karena kejadianku. Jadi kengku ya Allah. Nah kan Allah Ta'ala kau tahu lingun tamatong kuri narakaku. Maka ia menirikan ia ikro kitabah kafa binafsik. Maka itu miliko salah nugap ya kau. Dengan catatan tangan tirimu amal keburukanmu engkau terima. Maka sekarang Bapak Ibu. Haja Nur Kalsum ibunda telah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti serta-merta bahwa kita tidak punya urusan dengan Haja Nur Kalsum ibunda almarhumah. Masih banyak urusan. Itulah sebabnya Bapak Ibu ulama mengatakan ada beberapa kewajiban kita sebagai orang muslim kepada muslim yang lainnya yang telah meninggal dunia. Kak detena nabosi Bapak Ibu nakana pandritata ruang pulo kewajiban tak. Kak detena nabosi ku bahas togi ni ruang pulo. Cuma bosi. Ruang mo. Kabosi. Kak detena bosi ay ruang pulo. Itu nabosi. Itu nabosi. Maka yang pertama yang mesti kita lakukan ini yang pertama. Pamoporay Haja Nur Kalsum. Ikhlaskan hati kita untuk memaafkan atas segala kesalahan khilaf dan dosa yang pernah dialami oleh almarhumah. Boleh jadi Bapak Ibu sama-sama kita bertetangga. Ada ucapan kata yang keluar dari mulutnya. Atau ada perbuatan yang pernah dilakukan amat risih nyawa. Nasakiti hati kita. Nasengaja kalau Haja Nur Kalsum ibunda. Dan Allah telah wafatkan ibunda Haja Nur Kalsum. Tena pernah sempat lampa pala popor merikate Bapak Ibu. Tapi Allah telah ambil kembali. Maka yang pada malam hari ini ikhlaskan hati untuk memaafkan atas segala kesalahan khilaf dan dosanya almarhumah.
Kalau kita mampu memaafkan Bapak Ibu, maka insya Allah Allah telah titipkan apa? Dilapangkan kuburannya, diterangi kuburannya almarhum. Yang kedua, alasannya kenapa mesti dimaafkan, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, khilaf dan dosa. Jangankan dengan almarhum kita saja yang berhadir ada semua salah, ada semua dosa. Jangan mikir bila yang lalu-lalu Bapak Ibu, yang tadi pagi mau sampai sekarang, ada dosa yang kita lakukan. Iya, ada dosa. Ya sabanannya palagat dosa cak dia, istighfar. Palagat dosa lumpua, tobatan nasuha. Maka istighfar palagat dosa cak dia. Yang namanya manusia tempatnya bersalah, yang namanya manusia tempatnya dosa. Tidak ada harap, tidak ada yang orang yang dalam keadaan mendapatkan yang namanya jaminan dari Allah Ta'ala bahwa mereka terlepas dari para salah dan dosa. Cuma satu orang yang mendapatkan jaminan. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puno nak bita maksum. Tangkasa macakap bersih. Ikatitina niya. Jangankan kita Bapak Ibu. Para nabi-nabi terdahulu sebelum nabi juga ada kesalahannya. Dalam Quran contoh. Ketika Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam. Sempurnalah penciptaannya. Karena Allah Ta'ala beri Nabi Adam. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minka ragadan haithu syi'tuma. Wa la taqrabah hadhihi syajarah. Oh Adam ku panjari ko anjari rupata Adam na ku patala sa ko ilanan risyuruga Adam alle kandero kanu kanrele inung ero kanu inung alle pakero kanu pake Adam tapi remo Adam te ko langgar ki papisang kaku apa mo papisang kana Allah Ta'ala mir Nabi Adam nakana Allah Ta'ala wala taqraba hadhihi syajarah tiya ko rampikin yo poko-poko ka Adam tapi apa nagaukan Nabi Adam tenalangin papisangkan Allah Ta'ala batu billi siga batu seta kalam papat dingulingu talasana Nabi Adam akana miseta kasagam billi sika fadallahuma bigurur falamma daqa syajarata kima wa tafiqa yaksifani alaikima min waraqil jannah oh Adam nurampikin jo poko-poko kamanas sa tenenya na Allah Ta'ala sagang ikaw Adam nukan repon na Adam na panjari maleka ko Allah Ta'ala batu di dalam di syurga tena monobongka-bongka ko Allah Ta'ala Adam. Bayangkan Nabi Adam mampu digoda apalagi ikat teja iadang tidak pakai Nabi Adam maka jangan lanas sapasinnya kisetan Napala mantungi setan sangat bili sehingga Bapak Ibu untuk menggoda anak cucu Adam. Tapi satu syarat yang mereka mesti dalam keadaan digoda. Siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Tambah tinggi tepat tak jetunjuk dan syaitan. Ya tu anak muda kana puno kami jo penaki sistem kita pakai di supaya tidak goda ke setan. Ku balas tidak mantu nak goda ku setan ku mantu setan na. Karena setan lagi digoda tergoda memang. Semakin tinggi tapat, semakin ada syaitan yang menggoda. Contoh kita dalam keadaan ibadah. Contoh solat. Biasa kita solat duhur di rumah sendiri. Wajib biasa. Solat duhur sendiri. Takbir pertama datang syaitan. Allahu Akbar. Kapan menyerbu syaitan? Dalam keadaan sujud terakhir. Sujud terakhir makin 3 mini kah? 4 mini. 4 mini atau 3. Biasa begitu. Bila bagi kanak lagi iman, nah biasa begitu. Bayangkan di bandara gini iman biasa 3 mini kah? Apa nih? Nah kelain nanti biasa di patrotolo gitu. Di patingulingu gitu. Artinya apa Bapak Ibu manusia biasa. Nagoda kipas sih. Kalau ada seperti itu Pak Ustadz gimana caranya jangan kipas serah. Karena itu biasa pasar sampai yang kali-kali apa nak ada yang pas sambil ini jangan cilik Allah Ta'ala jangan ngising Allahu Akbar di pasar. Seharusnya bagaimana cara tak kasih sempurna 1 rakaat kembali. Uno memang pengen dalam keadaan lingu talu mika apa mika kasih kembali lagi 1 rakaat. Setelah itu sujud setelah kita tahiyat salam ke kanan salam ke kiri lakukan sujud syahwi. Gimana caranya sujud syahwi Pak Ustaz 2 kali kita sujud. Sujud pertama setelah itu bangkit dari sujud. Setelah itu sujud kita kembali. Setelah itu bangkit dari sujud. Setelah itu salam ke kanan salam ke kiri tanpa tahiyat.
Ustaz tanya ku hafal ki doa syawi biasa ku hafal biasa ku lupai. Iya tuh mencoba baca motor subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Selesai bangkit dari sujud tak sujud kembali, setelah sujud tak kembali Bapak Ibu, bangkit dari sujud tak salam ke kanan salam ke kiri, selesai. Dihinakan yung setan. Ya. Masuk. Saya buka pencara mau jemput tamu saya. Masuk ya. Ngapa sulu? Suruh tamas sulu. Situ makin dia. Tak bangkan juga dia jadi tahu. Nah situ makin pendek. Yang kedua, tak kala kita berbuat baik. Contoh minimalam Bapak Ibu, sehingga banyak dilakukan. Batu ke cini, batu ke langir igana tausia. Na puno tausia di langir Muhammad. Jadi Jose dalam pagoda ki. Beda puno letun cat dulin di langir. Letun cat dulin Jose tang apa nak aku mentengi aku pilari amari. Tapi kalau ceramah apa nak bilang temani mencerita di dekakmu. Jangan kau dengar kita saska ceramah. Pokoknya saska ceramah kita cerita terus maki supaya sebentar kalau pulang di rumah aku tak nangki buat tori balaga apa ceramah saska usah saidir. Pau mi kana baji ki. Apa nu langir tena ku langir baji kayak ceramah nak cerita tonga. Tena sendi cerita kan sen kau tadi jadi cerita kutu-kutu mi HP nu sagena lobe. Tena mo cini ki ustaz ka HP nu janjang. Kalau bikin HP nu lebih tom di ustaz ka. Tena dicerita tena sa dikeren HP kan sen saya tengah tidurlah kabosi-bosi ji. Sambil dengarkan ceramah tongkot-tongkot mi matanu dibagi pedos kan pabuka ki motor ada. Sen saya tampak lingu-lingu ki. Itulah sebabnya Bapak Ibu setiap perbuatan baik maka didahuluilah yang namanya kata-kata basmalah, bismillah dengan menyebut nama Allah. Bahkan Nabi Adam dalam riwayat Bapak Ibu dalam keadaan diusir oleh Allah Ta'ala. Disimpan di India sendiri. Nabi Adam takut. Maka malak-malak India. Takutnya luar biasa Nabi Adam. Ke waktu waktu berada di surga begitu indah surga. Di dunia sen roman na cini. Hutan lebat yang dia lihat. Binatang-binatang buas yang dia lihat. Maka Nabi dalam keadaan berlindung kepada Allah. Nabi berlindung kepada Allah. Dalam riwayat disebutkan Nabi membaca doa. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar al-'izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Ternyata ini doa juga Bapak Ibu yang naamalkan para ulama-ulama. Ulama-ulama tortorio lo tak Bapak Ibu najar lagi. Bahkan saya punya guru. Apa nak sakana ke perut lampu kau ditampak na tahu. Engkau nanti kalau pergi jauh, datang ke kampungnya orang, baca dan jadi pakar ramak kali, menjadi penjaga diri. Bukan puan tekam macaran aku baca. Kalau masih ada dalam kendaraan, kita berada di kendaraan sebelum turun di kendaraan, mungkin naik motor, mungkin naik mobil, naik pesawat maupun naik kapal. Contoh kita naik mobil, naik motor, sebelum turun dari kendaraan, baca mi. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Oh karing Allah Ta'ala kebajikan nenek kampung ki saringase beri batang kalengku, kekudiangan nenek kampung ki pakabelle beri batang kalengku. Ada anak muda yang ngomong sama saya, Ustadz maka pergi merantau di Morowali. Karena kalau mau ke Morowali pakaram magirong kalin, karena tikam baca minni a'udzubillahi minan. Ustaz di mana bisa dibaca? Ada dalam Quran? Ada. Tapi Al-Quran dua. Yang meraya itu wal yatalattafna pocikna kurang. Yang meraya ada itu. Al-Quran sekarang tidak ada, apalagi Al-Quran dalam HP tidak ada memang. Al-Quran Android tidak ada. Jadi yang dibaca, dikatakan ayat semua. Bukan baca makin apa pelat doang. Contoh kita turun dari bandara atau dalam keadaan kita naik bus sampai di terminalnya di Morowali, kampung Morowali. Setelah itu baca a'udzubillahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa lirrasulihi wa lil mu'minin. Setelah itu dalam keadaan engkau berdoa, oh karing Allah Ta'ala kebajikan dan di kampung kesaria berbatang kalengku kaku dengan kampung kipagabeli berbatang ada lemi barang-barang numente maki bismillahirrahmanirrahim turun dari bus. Tak kala kita melangkahkan kaki sarah-sarah maki pabajiki sapatua. Setelah kita perbaiki sepatu tak alami but jaman jebut tayang.
Sentuh itu tanah. Tak kala engkau menyentuh tanah yang menesara na baca mi a'udhu. Setelah engkau baca itu maka bacalah wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Inake alif ka ikaw baku bangasen ko sa ripa rasanga baraka la ilaha illallah kum fayakun. Dihapalap. Denapa? Kamado-mado sebenarnya ko jinikalun. Ya pa namin tenap. Lara serang ulang. Secara langsung jada. Iya minne baca-baca tutorial. Lo kamakame na nakatena manatapa. Pergi di kampung na orang kajili-jili. Tena napakaramay kikalen na foto-foto, selfie-selfie. Ada mak guys. Mo trip bago-baguang. Ngape kasambaran no pare. Saya bilang sa mito ng muda, datang ko di kampung na orang, tiya ko si Bajina. Sabar ako. Niya tolar robat turikaw, jangan marah kau. Jangan kau marah. Ada orang marah kau salah tu dia salah, jangan marah. Tahan emosi. Bilang bagaimana cara nak kutahan Pak Ustadz bilang begini. Datang orang marah sama kita, kita tunduk melihat tanah. Setelah itu baca doangan Nabiullah Musa. Dalam Quran surat Tuh ayat 32-33. Wa alqaitu mahabbatan minni walitusna ala aini. Setelah itu baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Sarakna Bapak Ibu nakana totorelota api rugi Amerikana. Sarah-sarah makipir. Insya Allah sudah itu orang kita baca itu di rumah itu dibaca insya Allah itu tadi orang yang marah tidak jadi marah. Baca pakasana motor. Aku tak nanya sayang Ustaz kenapa bukan muka na dilihat karena tiap lalu kecil kita jalan sampai tambah emosi. Karena ngapain pas kan baca-bacai. Ada orang marah datang langsung baca wa alqaitu mahabbatan minni walitusna Allahumma sallam rapi ruripoy. Dari itu orang marah ya tambah emosi dundum lagi. Maka inilah yang didapati Bapak Ibu. Kisah daripada Nabi Adam dalam keadaan berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran suratul A'raf ayat 26. Bahkan kata ulama, barak Bapak Ibu ada salah dan dosa yang lalu-lalu yang kita pernah lakukan. Kita merasa bahwa Allah Ta'ala mungkin kapan belum mengampuni. Maka di setiap sholat tak baca lalu minna doa Nabi Adam. Dikir istighfarnya Nabi Adam di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga Allah telah menerima tobatnya daripada Nabi Adam. Terakhir. 9. Terakhir di majelis. Tapi satu suka ceramah bilang terakhir. Ternyata aku mari aja. Mau juga si kaget itu ada yang tak duga sama cakaru duga. Biar bagaimana cara ceramah kalau bilang kita terakhir biasa tak pucuk lagi mata na motor terakhir bitawan. Lasul mi jalan kote kepada apa? Salunji. Yang kedua Bapak Ibu, kewajiban kita ceritakan seluruh kebaikan-kebaikan almarhumah di waktu hidupnya. 40 orang saja yang bersaksi di jalan ujung Bapak Hajjah Nur Kalsum adalah orang yang baik. Tosan nak bajina ni kurang totoya, ni bajina kurang ni bajina mama ni kurang aja bulan tahun ni kurang aja. Maka apa kata Nabi? Setiap perkataanmu qabil tu ala syahadatikum. Akan Allah Ta'ala terima daripada persaksianmu. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala juga akan ampuni dosa-dosanya almarhumah. Pas sabakkan apa? Kita yang berhajat. Kita sebagai tetangga, kerabat, bahkan keluarganya almarhum mampu dalam keadaan kita menceritakan kebaikan-kebaikan almarhumah. Barak Bapak Ibu contoh, kalau ada kurang kejelekan keburukannya almarhum, jangkit cerita, jangkit ungkit ki. Jangan. Tutupi segala kejelekan dan keburukannya, biarkan almarhum Hajjah Nur Kalsum dengan Allah Ta'ala yang berurusan, jangan bagi kita lagi ungkit-ungkit ki. Saya bilang kalau ada orang yang telah meninggal dunia, jangan bagi cerita lagi jelek. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu, saya punya jamaah di Bandara Lama. Salami Motera Injanua, jamaah iya, masih ada cerita. Dunia kianut waktu Natal sa desa kulu mari-mari makicerita tawa amari misakulu ka mate tommi jam makicerita ya orang berhenti cerita jelek nah. Karena boleh jadi juga kalau kita mampu menutupi aibnya orang nanti kita juga meninggal jadi tutupi aib penumbar kita wai jangan. Itulah sebabnya ada tim porong. Apa itu tim porong? Melayat. Apa itu melayat? Tim porong. Apa itu tim porong? Melayat. Apa itu melayat? Melihat mayat. Melihat mayat. Waktu Hajjah Nur Kalsum meninggal dunia kita hadir dalam keadaan melayat.
Maka ketika melayat Bapak Ibu, 1 qiraat pahalanya. Jadi kalau orang yang meninggal dunia tetangga, kalau ketika diumumkan di masjid, Bapak Ibu datangi. Kalau kita mampu datangi. Karena 1 qiraat pahala yang kita dapatkan. Melayat. Cuman ada orang melayat, ada orang menonton orang melayat. Itu yang melayat Kak, masuk di hadapan orang meninggal dunia, duduk di hadapan orang telah meninggal dunia. Kalau mampu lihat wajahnya, kalau lihat wajahnya setelah itu dia dalam keadaan doakan. Ada yang bertanya, Ustaz tidak aku hafal lagi doa atau mati, ya maki baca ya. Kalau tidak dihafal lagi, apa mau baca bos? Langsung baca yang Fatihah. Ibunda Haja Nur Kalsum Al-Fatihah. Selesai. Ada one tim perontak kasih masuk sebagai bentuk sedekah dan insya Allah mampu mengurangi beban daripada keluarga almarhumah. Setelah itu mundur maka tukar keluar maka. Itu yang dikatakan melayat. Yang menonton melayat dengan tamat-tamat tidak pernah pi masuk. Di luar dia jemput orang, jemput tamu. Ada anak orang datang suruh masuk, masuk ada di dalam. Ada dia orang mati. Tak kemai. Sampai tidak pernah tamat tongkin je sini ki. Lihat dulu kalau makin keluar kita yang berada di dalam ketika masih ada jenazah banyak istighfar. Astaghfirullahuni wa lahu. Astaghfirullahuni wa lahu. Ya Allah ampuni dosaku, ampuni pula dosanya jenazah ya Allah. Jangan kita banyak tanya, jangan kita dibilang mau kita tahu apa ini matinya almarhum kapan matinya jam berapa saja. Oh jangan. Banyak orang biasa begitulah kepo. Aku tak nih parana to tipurung. Parana orang melayat buku bisi-bisi bela baru panjang cara buku bisi-bisi. Jam berapa nak mati? Nah panas sih kan? Jam 2 tadi malam. Kering apa ya? Nah kadang-kadang den aja nak kering den aja. Nah panas sih. Iya menjun aku lanasa. Kaku cini jisu banyak motor. Nah kamar-kamarnya mati. Nah sakku deh. Nah kadang-kadang den amanton jana kering den aja. Tapi nak kana bensan roa kajak kalanya. Ang ngapain mana balas ah? Inainjak kalaki. Nah kadang-kadang den aku isi kana nanjak kalaki. Kan tidak ada orang mati kajak kalang. Saya punya jamaah meninggal dunia jantung. Pecah pembuluh darah. Lihat ngasih batang kalin. Nya keluarga nabat nas. Kode ini mati. Kode. Kajak kalang. Sembarang nukanan nanjak lagi. Tidak ada orang kajakkan lah. Teki piti kena kanai. Sama Tommy juga bunda ibu Haji pergi menjenguk orang sakit di rumah sakit. Atau di rumahnya. Nuci ditodorun, togarin. Jam maki bertanya, jam maki wawancarai. Dia kata, nak biasa bambang ki wawancara tahu. Tambah pita lagi tahu, tambah aku tanang. De pila satu kuci ini aja garing apa ki? Dia tuh garing ada balas gitu. Tipes kan, tipes. Selalu banyak pertanyaan. Berapa malam maki di rumah sakit? 3 hari, 3 malam. Dodoma. Habis aku tanang, berapa botol mie impus masuk di tangan? Kamana impus na rasa nesik? Selalu tanang ku tanang, gini napaka malak-malak. Deh hati-hati ki Haji, banyak itu ko tipes ka. Lang kenapa? Di saudaraku tahu lalu tipes tuh 2 hari Ji. Nah kenapa sekarang sayang? Ilama mi mati Haji gara-gara tipes. Itu orang tipes ketambah pinas. Gara-gara kata sambaran di kutana. Itu orang sakit Bapak Ibu diberikan keberkahan oleh Allah. Apa keberkahannya? Diijabah doanya. Maka minta doa kepada orang sakit. Biasanya itu menurut garing biasa medicini Bapak Ibu biasa karena kaman. Makasih banyak Aji. Datang ki pergi jenguk. Makasih banyak sehat ki panjang umur bagi kita letak. Ini kata-kata sehat ki panjang umur tak bagi kita letak menjadi doa bagi kita. Itulah sebabnya pergi menjenguk orang sakit ruamo erang 2D. Doa and doe and doa. Selesai. Jangan maki bawa anggur, apel, manggis, apalagi taipa, kabosi-bosi. Tambah tanpa balut taipa, sen taipa na irangan yung tawa. Nanakan reto garing nga. Nengkan re. Pajaga iyas, nampi kining garing jo pajaga ta cidi-cidi gara-gara pa irangi taipa. Doa and doa. Makanya ulama mengajarkan menjenguk orang sakit ada. Puro sige sumanganan nyo togar ringat. Bagaimana caranya Pak Ustadz kita usap kepalanya. Sehat ya Haji. Minum ke obat tabanya serat insyaAllah sembuh. Dalam keadaan kita usap rambutnya. Punah-punah dikalusin juga. Digosok itu rambut. Baru kita merasakan masih bunyi-bunyi itu rambutnya orang sakit. Berarti masih panjang umurnya. Masih ada harapan untuk bisa sembuh. Kau digosok, tapi kau tidak bunyi posat. Tanya mi anaknya, tanya keluarganya. Jangan kita tinggalkan mama tak, jangan kita tinggalkan bapak tak tidak lama. Jangan kita tanya ke orang sakit kan. Sampai togaring ke sini ku tanah.
Dek ku gosok-gosok kita di rambut tidak bunyi-bunyi. Waspada kula mate mah kau kau baca kita bang. Dia tuh gara teman kita insina. Pabangka-bangka ki. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, tidak bisa ku gosok kono rambutna kau gondo lo. Tidak ada rambutna. Kok tidak ada rambutna? Jangan pergi di rambutna. Pergi kita lihat di kelopak mata. Kelopak matanya dilihat kalau sudah mulai menghitam berarti tidak lama. Tidak ada di kelopak mata dilihat di belakang telinganya. Kali sikin jotoli yang paling tidak tahu mana selalu paling banyaknya dilihat sama orang tua bapak ibu. Ketika kukunya sudah mulai menghitam kayak mau tak buka. Baru ini hidung kali siki biasa dari naung biasa bengkok di kiri. Ia menjadi karena runtuh mi bulu ruaya. Tidak lama. Ustadz, kenapa mesti ada tanda-tanda kematian? Rahasia kematian Allah Ta'ala miliki kita. Enak kata dising. Ia menjusabana niat tanda-tanda kematian. Supaya apa? Satu je harapan tak husnul khotim. Yang sakit ada tanda-tandanya. Yang sehat begitu pun ada tanda-tandanya. Jangan pernah heran bapak itu orang tua dulu tak tahu ke diri. Nak kita namun kusalo. Nak kanyami tanda na kucini. Itu orang tua dulu ternyata memang ada. Apa tanda-tandanya kalau kita yang sehat? Pertama, penuh digilek-gilek langit-langit kamay kelilata. Kalau masih gilek-gilek dirasa lagi berarti masih panjang umur tak. Ngapain? Lebat mi dasay, lebat mi. Sarasaran to nya natong ko bawana. Nakan alhamdulillah. Gilek-gilek inji. Memang penuh kamar-kamar na gilek-gilek kabosi-bosi. Sebentar kalau kita bangun sholat subuh Bapak Ibu, dalam keadaan masih bunyi, masih siap-siap mau sholat subuh. Bangun dari tempat tidur, jangan jadi bangun. Dalam keadaan alengan kanan kan pakai besok Allahu Akbar. Anjung kiri katin rantak di paris langit-langit. Ya minakana tadi paris sebatang kali ya. Langit-langit tadi paris pun langit-langit kagilek-gilek berarti lah punji umur kan. Maka roya digosok ke kuli kan asar-asaranji berarti lah punji umur kan. Maka talua pun niat jetne song atit-tit ribuko kallo kan. Baru kita ambil itu air keringat baru kita jilat dalam keadaan masih asin cek lainji berarti lah punji umur kan. Dia mikir kutannya kalau dibawa kelepa pun bawa kelepa nuara dia bawa kutannya mau mati tidak mati kaciji sambaran tuna karena di belakang lir nah karena bawa kelepa. Yang keempat pakajar riki sambayanta pakajar riki kan itu sambayang bapak di sehari tanda apa tandanya Pak Ustadz setelah ba'da sholat asar maka dia rasakan sakit di sini di bawah pinggangnya sedikit di bawah rawana ayah ketembus ke belakang. Ini saudara sholat asar. Yang mau muda atau mau yang tua Bapak ada tanda di sini. Kalau di sini sakit Bapak sakitnya luar biasa. Kira-kira 3 hari masih sakit. Dalam keadaan 1 minggu masih sakit. Tidak lama. Iya mina biasa dapat kasihkan. Tua-tua apa karena niat mitandana kucini. Niat mitandana ku kasihkan. Maka inilah tandanya. Ketika orang tua dulu tanah tahu kini Bapak. Napa bajik kimi kalian nak. Apasan mi. Dalam keadaan mampu dalam keadaan berwasiat kepada seluruh anak. Jangan kau nak bertengkar nak. Itulah sebabnya orang yang telah meninggal dunia seperti ini, maka Allah telah titipkan kesiapan dalam kehidupannya. Mau bagus yang namanya kematian, dua mau. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki juga hubungan kita kepada setiap manusia dan banyak doa. Ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatim. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatim. Berapa anaknya almarhumah? 5. Makanya tabi almarhumah telah meninggal dunia. Maka apa kata almarhumah anak-anakku nak pagajar riki sambayan nak dia kau tak lupain nak. Tidak ada yang bisa ingatkan kita terus solat kona. Satu harapanku nak tak kala engkau setelah selesai solat maka angkat tanganmu bermunajat kepada Allah Taala doakan kau. Satu mami sekarang yang kuharapkan dari engkau wahai anak-anakku, saya tidak butuh dengan yang namanya jabatan dan pangkatmu, saya tidak butuh dengan hartamu nak. Yang saya butuhkan doa ikhlasmu kepada Allah Ta'ala. Iringi doamu nak kepada aku ya wahai anak-anakku, insya Allah saya dapatkan keselamatan. Berdoa solatmu diperbaiki. Karena di waktu hidupku talibaki mari-mari papalat doangnya anak-anak. Nah kan aku orang mati almarhum. Yang kedua nak, saya sudah tiada nak. Maka engkau bersaudara 5 orang sikatutui ko nate ko bisa-bisa di parando ko rikana sa batang. Ikaw daay nga perhatikan nga din ikaw andi ka langir ko meridain mo. Sama-sama ko sikatutui na si pakalabiri nga sen ko na pas sinakana tawa amotera mi hadya nurkal tapi anak-anak baji-baji nga senggin jipi. Yang paling jelek yang kita dengarkan meninggal dunia orang tuanya akan tetapi anaknya dalam keadaan bertengkar. Saling menyalahkan, saling dalam keadaan bermusuhan. Ini yang bahaya, makanya Pak Bajiki. Maka apa pesannya lagi daripada almarhum anak? Jai ke si bija-bija.
Kita banyak berkeluarga nak maka dekati seluruh keluarga tak keluarga jauh tak semua datangi nak keluarga dekat tak rangkul nak bukan apanya. Kalau tidak ada mak di sini insyaallah bagus semua di hubungan kepada keluarga bahkan tetangga-tetangga tak ada apa-apa di rumah nak datangi semua ke orang walaupun saya sudah tidak berada di sini karena itu hubunganmu kepada setiap keluarga kita sambung terus nah. Maka Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala terakhir ku baca ke kita tul kiamat. Nangir baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Singkuntu anak cucunna Adama napun nabatui malaika kalangan leangi nyawana atanna Allah Ta'ala sagam makarokaro maparisika nakana mo Allah Ta'ala wan nasyitati nashta na iya mintu malaika kamalang baturilangi lampalele nyawana atanna Allah Ta'ala na iya mintu tahu ampa bajiki ampe na paran na tahu na iya mintu tahu angka tutui sambayan ni mawatua ilalang siyannoa nikanaka namori haddeseka nakana mo Siti Aisyah radhiyallahu anha mempo adribalaka nati rimatumangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakuerot mo mamenteng kamari tunggungku nakana mo Rasulullah empo makoribaten Aisyah nakumamempo mo ribateku natulus mangeri nakematin rotumingara mapadungang ribonggangku nakupurus mo janggona naku kapos salapan lawarana nakana mo pamaik ku membani mi Rasulullah ampinari ummatna natae namo nabi kuno meram mo mamati jetnek matangku manang rirupan na Rasulullah tabang kabiritin rona makunta nami Siti Aisyah ya Rasulullah apa kami nang masaroma risi ritumatea nakana mo Rasulullah uru-uru na ni eran na malam paribala na namaminawam mo anak na sikum tubija bijanna nakana mo anrom na amma na uwau anakku iya todong kami nang masaroma risi ritumatea mapadrisin duduy antumatea punani panang morikalipong naritambungi mo Buddha bija-bijanna aseng-asenna napapisonan mori Allah Ta'ala sikumtu amalanna nakana mo Rasulullah o Aisyah iya min kami nang mapadrisi ritumatea mapadrisit duduy antumatea punna alani jene
nani panene ngasem motope arikanenna makunrarim mi pole nyawana taumatea angkana uwau hari-harian laloy ampanene topeku masarro mapadrisip duduy kusaring batena masulub nyawaku ni alleri malakal mauti ngapun nanintiriki mojetne mangarut mi pole nyawa na tau matea angkana jetne dingin laloy tiriki anga mabambang duduy kusadring batena masulub nyawaku napunane bab morijetne naripamange moripan rokok na makunrarin mi pole nyawana tau matea angkana tea lalo kitong ko kirupangku nakutinesai bonena balakku bijangku iya mami anne annoa kalen bangkang kusicini iya mami anne annoa kusisa lapno anggenna allokia maka napunani eramo mangarup ni pole nyawa na tau matea angkana tea lalo ki karo ya erang laku pilang ngerin sayi satrana bonena balakku bijangku maka nami pole nyawa na tau matea angkana uau sarit batangku uau bijangku uau anrongku uau manggeku uau anakku makukan ni anakku o anak tea lalu kiana erokina karena ilino tea lalu kiana erokina pat ningu ilino napakat belem-beleng ilino inakemo anne cini anne rapang namasin nubaku rikalennu cini ma inakke ni erang alam pa namata mamuteram morilino cini ma inakke ni erang alam pa natangerang nga dosa kumana sere oh ana jaiji barang-barang kubokoy yang kiana allelan wapapanat doangan ana allelan wapangajian ana paparekan nalo agaw baji ana dan sinadan siana sahabat na sabana naku salamat jari lampangku. Allahu a'lam bissawab. Mari kita mendoakan almarhum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. حمد الشاكر حمد الناعم حمد يعافي نعمه يكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وبالخصوص ya Allah almarhumah ibunda Hajjah Nur Kalsum ya Allah. Allahumma ighfir laka warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nusulaka wa wasi' madkhalaka wa adkhilal jannata ma'al abrar. Allahumma أنزل الرحمة والمغفرة من أهل القبور لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. آخر دعوانا والله الموفق لأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.